pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di Kota Binjai ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita tahu bahwasanya tahapan pilkada yang akan atau pilkada yang dilakukan pada saat ini memang berbeda karena kita berada pada posisi yang sedang pandemi COVID-19. Jadi ada beberapa yang berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Seperti kita ketahui, pemerintah sudah menetapkan bahwasanya pelaksanaan pilkada, tahapan pilkada tetap dilanjutkan, yang akhirnya pemilihan atau dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pemerintah kota sudah siap untuk itu. Beberapa protokol kesehatan yang sudah dilakukan pihak KPUD Kota Binjai dan Bawaslu Kota Binjai sudah berkoordinasi dengan kami, baik atas nama sebagai Wali Kota Binjai maupun atas nama Ketua Gugus Tugas Satgas Pencegahan COVID-19, di mana kemarin sudah dimulai dengan tahapan coklit. Yang sebelum dilakukan tahapan coklit, kita melakukan rapid test kepada seluruh para petugas yang melaksanakan coklit dan juga kepada seluruh petugas Bawaslu yang ditetapkan untuk melakukan rapid test agar mereka benar-benar bahwasanya bisa terbebas dari virus COVID-19. Kita lakukan dan kerjasama baik kita dengan KPUD dan Bawaslu sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Demikian juga dengan NPHD, ya, NPHD yang telah kita tanda tangani dan nilai yang kita sepakati dengan KPU dan Bawaslu tentang pelaksanaan ini sudah kita selesaikan 100% kepada KPU, sehingga kami yakin tahapan-tahapan itu sudah tidak akan terkendala lagi. Semua sudah kita lakukan dan pemerintah kota dan gugus tugas tetap bersama untuk mendukung agar pilkada serentak tahun 2020 dengan posisi dalam pandemi COVID-19 dapat berjalan dan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Saya rasa itu. Saya berharap bahwasanya siapapun yang terpilih adalah orang yang mencintai kota ini. 10 tahun, 2 periode ini saya sebagai wali kota di kota ini coba membangun dasar-dasar dari bagaimana kota ini bisa membangun menjadi sebuah kota yang modern. Ya, saya berharap pilkada ini berlaku dengan baik dan semua kontestan yang akan menjadi calon wali kota dan ditetapkan oleh KPU sesuai dengan ketentuan berlaku dapat melaksanakan pilkada dengan fair play. Mari laksanakan, mari adu program, silahkan dilakukan. Dan saya berharap yang terpilih nanti adalah orang-orang yang punya visioner ke depan, orang-orang yang memiliki perencanaan yang baik dan punya niat yang baik untuk kota ini. Apalagi kita ketahui bahwa siapapun yang terpilih akan menghadapi satu tantangan yang sangat luar biasa. Lebih luar biasa tantangan daripada saya 10 tahun yang lalu. Karena apa? Dia harus membangun kota pada saat pandemi COVID-19 sedang berlangsung dan beberapa efek, terutama efek ekonomi yang luar biasa yang harus mereka perbaiki agar kota ini tetap bisa eksis, bisa kota ini bisa survive dan kota ini bisa melakukan lagi pertumbuhan ekonominya. Yang saya berharap adalah mereka yang punya kemampuan, kecerdasan yang baik, yang religius, yang mampu untuk bisa merangkul semua orang, tidak memandang gender, ya, tidak memandang gender. Jadi kita tidak usah permasalahkan gender, karena semua pemimpin ini adalah memimpin kota, memimpin pemerintahan, sehingga dia bisa berharap agar pembangunan ini bisa dilakukan. Saya berharap apa program, apa fundament yang saya lakukan, fondasi yang saya lakukan memang baik, silahkan dilanjutkan. Ada yang kurang baik, mari diperbaiki. Intinya bagaimana kota ini bisa lebih survive dan bisa tumbuh pada saat pandemi COVID-19 atau pasca COVID-19.
bangunlah pusat ekonomi yang kuat dan besar di kota ini. Hanya dengan adanya pusat perekonomian kuat dan besar, sehingga kota ini akan bisa lebih baik dan bisa lebih mensejahterakan semua masyarakatnya. Adanya ketersediaan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat, adanya pertumbuhan ekonomi yang baik karena tersedianya uang untuk beredar di kota ini, dan terciptanya sumber daya manusia kota yang baik. Itulah pusat. Kawasan industri adalah salah satu pusat ekonomi perekonomian yang besar yang ada. Karena disitulah nanti kita berharap, di kawasan industri Binjai itulah berharap akan datang investor-investor membangun di sana yang ramah lingkungan, ketersediaan lapangan kerja, adanya pertumbuhan ekonomi, akan tumbuh kota-kota ini. Saya yakin dengan seperti itu kota ini akan lebih bisa kuat, kota ini bisa lebih maju, dan kota ini mungkin bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik dan bisa pembangunan itu lebih konstan untuk itu. Adalah satu cara untuk mencapai sesuatu tujuan, dan cara tidak semua cara dihalalkan untuk itu. Binjai adalah kota yang sangat penuh dengan kekeluargaan. Binjai adalah kota yang sangat religius, yang saling bisa mengenal di antara lain. Mari adu program. Mari perbaiki apa yang kurang baik. Jangan saling kita memfitnah, saling menjatuhkan, saling mencari kesalahan. Karena setelah pilkada ini kita akan kembali lagi bertemu. Jadi saya berharap kepada semua kontestan yang akan ikut dalam pilkada ini agar menjaga itu, ya, agar tidak terjadi fitnah, tidak terjadi saling bermusuhan gitu. Mari adu program, mari adu bagaimana mereka bisa mendekati masyarakat, bagaimana program-program yang akan mereka sampaikan, yang akan mereka lakukan itu dapat diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat memilihnya untuk memimpin kota ini. Siapapun yang memimpin kota ini, saya berharap mari cintain kota ini, mari cintai masyarakatnya, bagaimana kita ke depan agar program-program yang kita lakukan itu bisa memang menyentuh dan membangun kota ini. Pada saat ini tahapan coklit, saya berharap kepada semua masyarakat Kota Binjai yang telah memenuhi persyaratan secara ketentuan bisa terdaftar sebagai pemilih untuk aktif mendaftarkan dirinya agar dapat tercatat dari dalam DPS maupun DPT nanti. Dan gunakanlah hak pilih kita. Siapapun dia, gunakan hak pilih kita agar kita sama-sama bertanggung jawab untuk kelangsungan dan pembangunan kota ini. Pilihlah yang menurut mereka, yang menurut masyarakat, yang bisa membangun dan bisa meneruskan, bisa membuat kota ini lebih baik. Dan pilihlah yang mereka program-programnya memang benar-benar program untuk membangun kota ini. Ya, menggunakan hak suara penuhnya dengan rasional, tanpa harus memikirkan hal-hal yang lain. Karena di saat inilah kita memilih pemimpin kota ini agar kota ini bisa maju. Insya Allah saya berharap ini pilkada serentak 2020, walaupun dalam keadaan masih pandemi COVID-19, tetap bisa berlangsung langsung, umum, bebas rahasia, dan menghasilkan pemimpin kota ini yang terbaik. Saya berharap jangan ada lah ya benturan dalam hal program, silakan. Jangan ada benturan fisik, jangan benturan saling memfitnah, saling menjelekkan gitu. Gak usah. Mari adu program. Mari adu siapa? Karena kita yakin. Karena Allah Subhanahu wa taala pun sudah menuliskan, sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an, kita sebagai manusia tidak pernah ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tapi bagaimana dengan kekurangan dan kelebihan itu kita bisa membuat dan mengoptimalkan kemampuan kita untuk kota ini kita bisa maju. Karena siapapun konstituennya akan berpikir bagaimana kota ini bisa dipimpinnya dengan baik
bisa maju dan masyarakat sejahtera dan religius. Itu harapan saya. Salah satu daripada ciri kota yang baik adalah ketersediaan air bersih yang cukup. Malah di dalam RPJMN kita, rancangan pembangunan jangka menengah Republik Indonesia, mengharapkan semua kota yang ada di kota Binjai, di semua kota yang ada di Indonesia ini, kebutuhan air bersihnya bisa 100%. Itu dalam RPJMN. Yang saat ini pemerintah kota memang sedang bekerja sama, sedang ingin melaksanakan kerjasama untuk dengan dua perusahaan yang melakukan investasi kemari, yang 100% mereka yang membiayainya, tanpa ada dana Rp1 pun dari pemerintah kota membangun WTP, Water Treatment Plant, yang masing-masing 300 liter. Dan kita juga sedang pada saat ini kita berharap kita melakukan kerjasama dengan pola PPP, Public Private Partnership di sana. Dan kita juga sedang mengajukan untuk melakukan MOU kepada Tirta Nadi, karena apabila 2 WTP ini selesai, kita masih kelebihan, sehingga kita bisa mengalirkan kelebihan air itu ke PDAM Tirta Nadi. Di sini kita sedang menjajaki, sedang lobby ke Tirta Nadi agar bisa membeli air kita, yang dimana kita berharap itu nanti bisa menjadi modal kita untuk membangun PDAM Tirtasari kita. Ya, saling mendukung. Jadinya kita berharap dengan selisih harga dan ada keuntungan dari penjualan air curah itu, membuat untuk membangun Tirtasari itu bisa membangunnya sendiri tanpa nanti insya Allah berharap dari penyertaan modal dari pemerintah kota. Gitu. Kita berharap PDAM Tirtasari bisa mandiri. Ini harapan kita, dan kita berharap nanti ke depan setelah ini kita terbangun semua dan semua jaringan pipa air bersih kita sudah bisa terjaring dengan hasil itu, nanti pada satu saat kebutuhan air kita makin meningkat, kita sudah memiliki sumber air. Ya sumber air, dan kita juga berharap nanti kita minta mana investor yang mau bekerja sama dengan kita, tetapi untuk 25 tahun yang akan datang semua instalasi itu diserahkan ke Pemko. Nah, kita berharap untuk anak cucu kita ke depan, untuk apa kita ke depan, kita berharap tidak lagi memikirkan bagaimana membuat ketersediaan bersih dan WTP yang sudah ada. Ini saya lihat saya bisa untuk sustain ya, biar kelanjutan itu harapan kita, dan sekarang dalam proses untuk bagaimana nego-nego dengan perusahaan agar bisa menguntungkan dan bisa kita lakukan untuk itu ya. Memang dua program ini KIB dan air bersih ini yang sedang kita lakukan. Kita berharap mari kita lihat ini untuk ke depan, karena investasi yang sangat besar harus dilakukan untuk membangun instalasi air bersih untuk itu. Dan mungkin di sisa masa jabatan saya ini sudah selesai untuk kita bisa melakukan perjanjian dan kita bisa dapat dengan PDAM Tirta Nadi, dan kami berharap ya mungkin dalam waktu di akhir masa jabatan saya kita sudah bisa, cita-cita saya sih di akhir masa jabatan kita Tirtasari sudah bisa menyalurkan air curah kita ke Tirta Nadi Medan. Kepada penyelenggara, saya berharap diselenggarakan dengan baik, ya penuh dengan yang matang, agar tidak terjadi permasalahan di belakang hari, adil dan tidak memihak, agar tidak terjadi distrust kepada masyarakat tentang hasil pilkada itu. KPU dan Bawaslu dapat bekerja sebagaimana tupoksinya. Dan saya berharap kepada aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI untuk bisa menjaga jalannya
pilkada ini dengan baik. Pemerintah kota memfasilitasi dan akan membantu unsur-unsur yang untuk melaksanakan pilkada ini sampai bisa berakhir, karena kebetulan itu adalah tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya sebagai kepala daerah Kota Binjai ini untuk melaksanakan penyelenggara itu dengan baik. Dan kepada masyarakat kita berharap mari pilihlah yang terbaik. Jangan gara-gara pilkada kita pecah, jangan gara-gara pilkada kita saling menghujat, jangan gara-gara pilkada kita saling tawuran dan lain. Mari pilkada ini adalah bahagian rutinitas yang dilakukan setiap tahun, ya. Jadi nggak usah menjadikan pilkada ini sesuatu yang wah, satu yang enggak. Tidak, pilkada ini adalah kegiatan rutinitas dalam suksesi kepemimpinan. Nah, karena diatur dalam konstitusi. Yang kepada kontestan, mari kita adu argumentasi, adu program, mari dekati masyarakat dengan baik, dengan elegan, tanpa ada fitnah dan hujatan. Itu harapan saya. Siapapun yang terpilih, itu adalah bahagian daripada bagaimana Binjai untuk lebih baik ke depan. Itu harapan. B News TV.